Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng aku. Romannya ngeplek banget. Abang-abang peceklik. Peceklik panen juga sama aja. Betul. Panen yang gak bakal ngasih duit banyak. Jawab salam yang kompak, setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah syaikhul barakah wal karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa saya dan kita semuanya pintakan selalu kepada Allah aliran barokahnya. Karena tanpa guru kita tidak akan punya ilmu. Tanpa barokah guru pun sulit untuk diangkat derajatnya oleh Allah yang mulia. Dan selalu kita banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, beserta seluruh putra putri, anak cucu mantu dan segenap santri wasantriat, baik yang masih ada di pondok maupun sudah di luar, para imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, Jamiah Zikir Manaqib Al-Baghdadi, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua. Semoga oleh Allah selalu diberikan barokah sehat tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala program-programnya. Dan juga barokahnya Allah senantiasa alirkan kepada saya, khususnya sebagai santrinya beliau. Saya nyantri tahun 2000, sekarang 2023. Dan juga umumnya kepada jamaah manaqib semuanya, semoga barokahnya beliau Allah alirkan manaqib yang kita amalkan, ilmu-ilmunya dari beliau bermanfaat, dan Allah jadikan sebab semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah, sama dimuliakan hidupnya oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatid, para asatijah, ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah, wabil khusus ulama yang masih hidup, kita doakan selalu diberikan barokah sehat tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, Allah mudahkan selalu urusan-urusan di dalam perjuangannya. Barokahnya ulama-ulama yang manapun, guru-guru kita semua senantiasa mengalir deras dalam kehidupan kita masing-masing. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya, kecamatan Pakis Jaya, Karawang, dari mulai Pak Lurahnya,
seluruh reng-rengannya desa Telaga Jaya yang kita cintai bersama. Semoga Allah jadikan desa yang penuh rahmat dan barokah. Sebab adanya istiqomah setiap malam Kamis zikir dan doa di tempat ini mendatangkan barokah bagi semuanya. Wabil khusus yang sangat saya cintai jamaah zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Semua tidak ada yang diundang, semua datang diundang oleh Allah. Betul. Ada yang dari Cikarang, ada yang dari Tambun, ada yang dari Solokan, ada yang dari Teluk Bangok, yang dari Cikampung. Betul apa enggak? Dari cabang 2 udah nyampe? Oh udah ada. Dari cabang 2 semalam di cabang 2. Luar biasa nenek-nenek malam Kamis masih istiqomah. Tepuk tangan buat emak-emak. Alhamdulillah. Terutama juga pimpinan Majelis Zikir As-Sona Al-Baghdadi. Di sini ada Abah Haji Napin Al-Baghdadi. Tepuk tangan juga buat beliau. Semoga semua jamaah manaqib yang Allah kumpulkan, wabil khusus juga di sini tempat banyak sekali para tokoh. Ada Ustadz Nada, ada RT Endang, ada RT Caca, ada Pak Lurah Salah. Bapak Salah mana? Nah, alhamdulillah semua datang karena ada cir. Semua datang diberi taufik serta hidayah. Hidayah itu mahal. Ada orang yang kadang bicara kepada saya, kalau saya doain kiai, kalau saya kaya banyak duit, saya ingin ibadah, saya ingin istiqomah. Tapi ketika diberi banyak duit malah lupa ibadah. Berarti kaya tidak bisa mudah memberikan taufik hidayah. Betul apa enggak? Ada kalau saya diberi pangkat jabatan, jabatan saya naik, saya ingin istiqomah, sudah diberi jabatan terlena dengan jabatannya, berarti jabatan tidak menjamin seseorang bisa menebus taufik serta hidayah. Betul apa enggak? Taufik hidayah itu didatangkan oleh Allah sebab adanya barokah. Yang paling pertama barokah doa orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya jelek. Ada orang tua yang doain anak jelek? Sekalipun tidak selalu dalam keadaan sholat dan wiridan, dalam keadaan situasi dan kondisi seperti apapun, harapan orang tua di dalam hatinya, dia ingin memiliki anak yang berbakti dan diangkat derajatnya oleh Allah, yang dimuliakan hidupnya oleh Allah. Sebab doa di dalam hati yang ikhlas itulah teralirkan yang namanya barokah. Begitupun juga para guru pun sama, hatinya punya harapan, ingin punya murid yang diangkat derajatnya oleh Allah. Betul apa enggak? Di sini tempat setiap malam Kamis zikir dan doa, mendoakan siapa kalau bukan mendoakan jamaah? Betul. Zikir dan doa istiqomah mendoakan siapa kalau bukan mendoakan murid-murid semuanya. Kalau sudah didoakan hablum minallahnya bagus, tinggal hablum minanasnya perbaiki. Karena seseorang tidak akan mulia tanpa digotong oleh sesamanya. Betul apa enggak? Orang bisa jadi bos karena punya bawahan. Betul apa enggak? Orang bisa jadi orang kaya karena punya gandeng-gandeng karyawan di bawahnya. Betul? Presiden punya kabinet, presiden punya TNI, punya Kapolri untuk pengamanan negara. Betul apa enggak? Tidak mungkin dipegang orang satu. Begitupun juga perjuangan agama. Apa artinya saya tanpa jamaah semuanya? Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apa artinya ulama tanpa adanya umat yang mendukungnya? Apa artinya kita bisa membangun masjid yang megah, pesantren yang mewah, musola yang indah kalau tidak mau untuk mengisi dan memakmurkannya? Betul apa enggak?
Betul apa enggak? Apa artinya lapangan zikir ini dicor kalau kamu tidak mau mendudukinya? Betul apa enggak? Apa arti kamu hidup di dunia kalau kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhannya? Karena dunia bukan segalanya. Wal asri, demi masa. Ada masa kita lahir ke alam dunia, ada masa kita menikah, punya istri, punya anak, punya keluarga. Ada masa kita mati. Betul? Ada masa kita diistiqomahkan seperti ini. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita semua dalam kerugian. Manusia dalam kerugian. Yang kaya akan meninggalkan kekayaannya, pejabat akan meninggalkan jabatannya. Suami punya istri cakep, istri cakepnya bakal ditinggal atau istrinya yang ninggalin suaminya. Betul apa enggak? Semua kita ini rugi dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Kecuali dengan iman kita tidak akan rugi hidup di dunia. Kecuali masih punya iman. Apa sih iman itu? Dari kecil sudah dengar kalimat iman, Islam, takwa, tapi belum melebur ke dalam alam iman itu sendiri. Dari kecil sudah anaknya orang Islam, cucunya orang Islam, buyutnya orang Islam, tapi belum melebur kepada alam Islam itu sendiri. Betul apa betul? Rukun Islam ada berapa, saya mau tanya? Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Pertama, yang keras apa jamaah? Rukun Islam aja romannya ragu. Oh iya, dari Muara Mati juga nyampe Pak Haji Madi bawa cumi lagi, berarti kan cumi pengen dimakan. Betul apa enggak? Coba kalau nyari susah apa enggak? Rukun Islam ada berapa? Yang pertama syahadat, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bagi yang mampu, syahadat kita benerin dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau kamu percaya dan meyakini Tuhan kamu Allah, kamu di dunia sebesar apapun masalah yang kamu hadapi, kamu masih punya Allah, wahai saudara. Asyhadu an la ilaha illallah. Digulung hutang, diuji masalah, belum selesai masalah yang satu, datang masalah berikutnya. Kamu tidak ada yang menolong, orang tua sudah meninggal semua, saudara menjauh, karib kerabat sahabat meninggalkan kamu, orang yang kamu cintai pun menjauh dari kamu. Gak usah khawatir, la takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir dan jangan kamu bersedih, kamu masih punya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Katanya Allah, dan aku bersamamu dimanapun kamu berada. Itu katanya Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah menutupi, meliputi dan mengetahui yang tidak kita ketahui. Ada yang tahu matinya hari apa? Jamnya berapa ada yang tahu? Bulan berapa ada yang tahu? Tahun berapa ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Betul apa betul? Maka jangan pernah mengatur Allah. Tugas kita manusia menjalani apa yang Allah gariskan. Menjalani, menikmati dan mensyukuri apapun yang Allah beri. Itu tugas kita. Betul? Jalani, nikmati, syukuri apa yang Allah beri. Jalani, waktunya lagi peceklik, jalani. Mau nolak sama siapa? Nyawa, hujan gak turun-turun, mau usul sama siapa? Betul? Betul, betul. Mau usul sama siapa kalau bukan doa kepada yang memiliki kuasa dalam semesta ini adalah Allah.
Betul? Ini asyhadu an la ilaha illallah. Allah mengetahui bulan kapan, tanggal berapa turun hujan. Betul apa enggak? Jalani, nikmati apapun keadaan. Kalau kamu hidup banyak yang menghina Rasulullah, kenyang dihina. Betul? Kalau kamu dibakar hati kamu dengan hujatan hinaan, para wali dihujat, dihina. Ujian kita tidak seberapa, wahai saudaraku. Ini bulan Maulid, bulan Sudah paham arti peringatan Maulid? Sudah paham belum? Bagaimana Rasul ketika dilahirkan ke dunia dalam keadaan yang keras, dalam keadaan yatim, gak punya bapak. Nabi Muhammad lahir, para ahli nujum diberikan isyarat akan datang seorang utusan Allah, kekasih Allah yang namanya akan digandeng oleh Allah di dalam sebuah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ini orang istimewa, sosok yang membawa agama dari Mekah hingga sampai desa Telaga Jaya. Kalau kita nggak punya agama, siapa kita? Nggak jelas berarti. Konghucu bukan, Cina nggak pernah ke gereja. Betul apa enggak? Untung adanya Rasulullah. Ketika Rasul terlahir ke dunia, ada motor, nengok ke motor. Untung nggak ada kereta lewat. Lanjut jamaah. Untung nggak ada kereta lewat. Kalau pengajian di pinggir kereta, cek nengok. Lanjut jamaah. Sampai di mana tadi? Sampai motor ya. Untung ada Rasulullah. Oh iya, mantul. Dah jauh, orang Dieng ini, orang Jawa Tengah. Ini tuh. Ini aja tuh. Lanjut ini. Rasul lahir itu diberi isyarat akan datang seorang utusan. Anggaplah ini yang diberi isyarat itu, ilham itu, orang-orang sakti, orang-orang ahli tirakat. Akan datang dari langit sebuah nur, cahaya, bahwa sosok ini akan menjadi kekasih Allah. Dicari jamaah. Di mana bayi ini lahirnya? Dicari. Di mana bayi ini lahir? Saya nanti kesaingan sama orang ini. Dicari. Karena banyak, saking banyaknya bayi yang terlahir pada saat tanggal 12 Maulid itu, terkecohlah para pendeta, para biksu yang mencari bayinya Rasulullah. Mau diapakan? Mau dibunuh. Tapi pamannya Rasul Abu Thalib malah dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Diputar 7 kali tawaf, 1 kali tawaf 7 kali 7. Baiknya Rasulullah. Ketika Rasul mau disusui, Siti Aminah nggak ada air susunya. Berhari-hari bayinya Rasulullah ini berpuasa, ditirakatkan oleh takdirnya dengan kuasa Allah. Masa duka ibunda Rasulullah Siti Aminah, kemana ini anak saya mencari susu? Maka datanglah, kalau di Mekah itu ada yang namanya pasar ASI. Kalau kita sekarang kalau ibu nggak ada air susunya tinggal beli di Alfa banyak. Betul apa enggak? Susu SGM, Laktogen, tek bengek sampai susu raos juga bisa. Betul apa enggak? Kalau di Mekah ada pasar ASI, ibu-ibu gendong anak kecil nawar-nawarin ASI-nya. Ketika itu ada seorang yang diutus oleh Allah namanya Halimatus Sa'diyah. Bersama suaminya datang dari beda negara, datang ke Mekah mau jual ASI. Halimatus Sa'diyah bawa onta yang sudah sakit melewati gurun pasir yang tandus begitu panasnya. Nyampe di Mekah untanya sakit, duit sudah nggak punya. Dia ngomong kepada suaminya, "Bapak, pasar ASI sudah selesai, kita pulang sudah, kita jual unta kita."
Kita jual unta kita Pak, kita pulang udah pasar asinya sudah nutup, nggak bisa saya jual susu, kita udah nggak punya ongkos, kita sudah kelaparan berhari-hari di padang pasir. Itu dengan kuasa Allah unta itu kayak unta kesurupan, ngamuk, unta lari sekenceng-kencengnya, dikejar Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, berhentilah unta seret di depan rumahnya Siti Aminah, rumahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tepuk tangan bareng-bareng. Hebat apa enggak? Unta itu. Unta langsung ngerem. Halimatus Sa'diyah melihat ke sebuah jendela ada seorang jabang bayi yang sedang diayun. Bukan pakai samping diayunnya. Kalau di Mekah itu kayak pakai rotan begitu persegi 4 ayunannya. Lagi digeong dalam keadaan berhari-hari itu bayinya baginda Rasul tidak bertemu dengan yang namanya ASI berpuasa. Jabang bayinya Rasulullah. Itu Halimatus Sa'diyah mendekat kepada seorang ibu yang cantik jelita, Siti Aminah namanya ibu. Ibu punya bayi, iya ini bayi saya. Begitu dibuka tirai wajah bayi, wajahnya bercahaya. Bayinya Rasulullah. Dilihat ini bayi begitu tampannya ini. Begitu dipeluk sama Halimatus Sa'diyah itu bayi ngeraba-raba dadanya Halimatus Sa'diyah karena lapar. Bayi ibu lapar, iya. Sudah berhari-hari nggak bertemu dengan susu. Langsung Rasulullah regot. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah, terdengar oleh Abu Jahal. Pamannya Rasulullah terdengar oleh Abu Jahal bahwa bayinya Rasulullah ini ada yang menyusui. Dicari Halimatus Sa'diyah, bunuh perempuan itu, jangan sampai itu bayi disusui. Akhirnya tengah malam gelap gulita dibawa keluar negara Mekah bayinya Rasulullah sama Halimatus Sa'diyah. Harus dipisahkan seorang ibu dengan jabang bayi kecilnya bertahun-tahun dengan berbeda negara. Siti Aminah ini harus dipisahkan oleh Rasulullah kecil yang masih bayi baru bisa disusui bertahun-tahun. Bagaimana penderitaan seorang ibu menahan rindu. Ibu kalau punya anak lagi disusui, lagi lucu-lucunya, dipisahin. Indonesia dengan Malaysia umpamanya kira-kira sanggup kagak? Stres bisa. Betul apa? Dipisahin sama anak, dipisahin. Ketika Rasulullah sudah bisa jalan kaki, sudah bisa berlari, baru dibawa lagi ke Mekah. Nyampe ke Mekah, masih dikejar-kejar mau dibunuh. Diumpetin di dalam sebuah goa. Akhirnya dibawa lagi ke Madinah sama ibunya. Ayo nak, kita ziarah ke makam abah kamu di Madinah. Abdullah, kita ziarah ke makam bapak kamu. Setelah pulang dari ziarah dari Madinah, di perjalanan Siti Aminah sakit meninggal dunia. Disitulah kesedihan yang luar biasa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekelumit kisah agar memberikan arti dalam kehidupan kita. Anggaplah kita itu sedang dihantui rasa takut. Takut miskin, takut melarat, takut masalah nggak ketemu solusinya. Betul apa enggak? Jangan khawatir. Kalau Rasul saja dibela oleh Allah, masa yang mencintai Rasulullah nggak dibela oleh Allah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terpenting iman dan takwa selalu kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang iman, maka tingkatkan iman, kepercayaan bahwa kita datang ngebrojol ke alam dunia maunya Allah. Kita hidup yang menghidupkan Allah, kita mati yang mengembalikan Allah. Percayalah, setiap ada masalah pasti ada solusinya. Betul apa betul? Setiap ada perkara pasti ada jawabannya. Betul apa betul? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang selalu saling menasehati tentang kebenaran. Maka hidup itu harus mau dengar nasihat. Dekati ulama,
Tombo hati ada 5. Betul apa enggak? Tombo hati, obat hati itu ada 5. Salah satunya kumpul dengan orang-orang yang kumpul di tempat pengajian zikir seperti ini, agar hati kita selalu mendapatkan ketenangan dan ketentraman dari Allah, agar kita selalu mendapatkan nasihat tentang sesuatu yang benar, jalan yang lurus menuju kepada keselamatan di dunia wal akhir. Watawassobis sobar, dan mereka yang gak akan rugi adalah mereka yang sabar. Betul apa betul?